Adik-adik, ternyata tadi errornya itu sudah Bapak temui solusinya. Ternyata tadi Bapak kurang titik PHP saat pembuatan file ya. Bapak terbiasa menggunakan PHP Storm, kalau menggunakan PHP membuat file dia otomatis berisi PHP. Ternyata di sini di Visual Studio Code harus kita inisiasi juga .php. Nah, jadi caranya itu sudah Bapak temui caranya. Ini di template, di library template kita buat library di sini. File template.php, ingat ya, isi titik PHP. Terus kita ganti jadi bahasa tampil saja di sini. Kita ganti templating gitu aja. Oke, kita load itu aja. Terus di sini kita use di sini. Terus kita tampilkan di sini. Nah, sudah mau load-nya di sini, kita coba load. Jadi apa yang kita ketik di library itu akan tampil juga di beranda. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita membuat konsep templating di sini? Nah, di sini banyak banyak rintangannya di sini ya. Kalau misalnya kita ini kita bahasa Indonesia kan saja biar lebih jelas ya. Tampil nama view. Kita return view di sini as nama view. Nah, terus di sini nama view-nya di sini adalah beranda. Kita tampilkan saja. Coba. Nah, kan mau dia? Kita return saja di sini. Nah, mau. Nah, jadi untuk dapat kita templating di sini atau kita rapikan template-nya. Nah, adik-adik perhatiannya, jadi di sini templatingnya itu di dalam satu web kan ada 3 bagian adik-adik. Ada header, body, sama footer kan itu. Headernya itu kita anggap di menunya saja header. Terus bodinya atau body itu dari slider sampai ke bagian di sini. Gitu. Nah, ini kita akan bagi adik-adik. Kalau kita klik menunya ini kan sebenarnya bodinya saja berubah. Kontak kami, tentang kami, daftar produk, bodinya saja berubah kan. Jadi agar kita lebih mudah nanti maintenance, kita perlu membagi tampilan ini ke dalam 3 bagian. Jadi kita ganti di sini view-nya. Nah, kita buat folder di sini components. Terus kita buat index di sini ya. Index.php. Setelah itu kita membuat menu.php. Terus kita membuat footer.php. Nah, berandanya ini kita ambil sampai menunya saja, adik-adik. Menunya saja di sini ya. Menu. Kita paste di sini, kita rapikan sedikit. Udah menunya kita ambil, terus kita ambil footernya. Kita ambil footernya, kita taruh di sini. Nah,
Di beranda kan hanya tampil ininya saja. Nah, terus indeksnya di atas, body indeksnya di atas, agar lebih enak. Ini agak cepat adik-adik. Nah, nanti diginikan saja ya, di replay aja videonya Bapak. Oke, seperti ini kan saja. Nah, headnya kita bawa ke sini. Terus penutupnya juga kita bawa ke sini. Oke, ini sampai body ya. Oke, bawa ke sini. Oke, ini kita isikan kontainer. Oh ya, nanti adik-adik kalau mau bertanya, silahkan bertanya ya. Kalau misalnya nggak paham. Ini Bapak tidak mempersiapkan presentasi, tidak menyiapkan slide untuk adik-adik, karena kegiatannya Bapak akhir-akhir ini lumayan padat ya. Jadi Bapak langsung saja praktek untuk mengajar adik-adik. Nah, di sini terus kita di template coba kita load ini ya. Bagaimana akan tampil? Seperti ini. Terus di template-nya kita cari lagi.
Oh, ini caranya. Load multiple view. Coba kita parsing saja langsung. Oke, mau ternyata ya. Kita sepertikan ini saja. Terus kita headernya tadi di dalam folder components kan. Header. Terus tadi ada footer. Terus ada body-nya ya. View. Nama view. Terus kita parsing ke dalam data. Tadi footer. Solid file. Components. Oh, kita kecilkan ya. Lagi ada error. Hmm, tadi mau ya. Components.
Nggak mau dia. Components, components, views. Coba kita langsung beranda saja. Oke, apakah seperti ini caranya? Hmm, oh iya, hidden ada ya menu dia. Oh, berarti Bapak eh mendapatkannya ini yang keliru. Ini namanya menu footer index. Ini kita ke index. Hmm. Udah mau adik-adik? Nanti akan Bapak upload di gini ya, di Google Drive. Kalau upload di YouTube kurang bagus ini, terpotong-potong Bapak harus ngekat-ngekat lagi biar tidak dilihat banyak orang. Jadi nanti Bapak upload di Google Drive. Nanti Bapak share linknya. Oke, seperti ini adik-adik. Tinggal kita selanjutnya di daftar produk. Kita hapuskan ini. Ini kita hapuskan. Ini kita hapus. Footernya juga kita hapus. Nah, kita tinggal memperbaiki ini saja. Daftar produk. Oh ya, yang lain juga sekalian dulu. Kontak kami. Ini kontainernya. Anda kita buat lagi di kontaknya berarti use app libraries template. Nah, kita langsung use saja di sini. Template tampil apa namanya? Kontak kontak kami. Kontak kami terus produk juga use app blast libraries template.
Ini kita ganti saja template tampil. Terus tentang use app libraries template dan saat kita klik daftar produk ya daftar produk bentar. Oke. Seharusnya yang di menunya ini hanya tampil di beranda saja. Ini udah Dedek. Oh ya, footernya keliru ya. Footernya seharusnya tidak isi kontainer. Ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan menu, kita tidak perlu, nah ini udah selesai adik-adik. Bapak sudah membuat, templatingnya di sini. Ya, nah, jadi ini komponennya footer, index, sama menu sudah Bapak jadikan bagian. Nah, kenapa ini penting dan mudah untuk kita gunakan nanti? Saat kita ingin menambahkan menu, di setiap halaman kita tidak perlu menambahkan menu, cukup di komponennya saja. Misalnya kita mau nambah menu di sini, alamat itu misalnya. Nah, langsung dah tertambah di sini. Sebentar. Alamat saya. Oh ya, di pertemuan 7 ya. Nah, alamat saya. Tuh ya. Jadi di semua halaman akan muncul menunya ini tanpa kita perlu meng-add menu yang baru ini di setiap halaman beranda, daftar produk, kontak kami, tentang kami, kayak gitu. Jadi sudah jadi satu dia. Mungkin adik-adik sangat bingung sekali di sini dan apa yang cara Bapak untuk memberitahu adik-adik belum belum terlalu maksimal. Jadi karena ada kegiatan lain yang perlu Bapak lakukan juga, Bapak belum sempat membuat presentasi untuk adik-adik. Jadi Bapak langsung saja mempraktekkan untuk adik-adik dan Bapak record ini juga ya. Jadi adik-adik bisa praktek dan melakukan coding ulang untuk membuat templating di Coordinator 4. Ya, Bapak akan upload di sini ya adik-adik ya. Oh, nanti akan Bapak share dan di pertemuan 7 akan Bapak upload di sini. Oke. Nah, seperti itu adik-adik untuk materi kita di pertemuan kali ini, pertemuan 7. Minggu depan adik-adik udah UTS.
Jadi Bapak materi sebelum UTS sampai di sini saja adik-adik. Sampai ke templating koordinator 4. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Mungkin tidak ada yang mau ditanyakan karena bingungnya ya apa yang kita pelajari malam hari ini. Jadi adik-adik, Bapak paham pikirannya adik-adik sekarang, apa yang adik-adik pikirkan, ya mungkin tidak sepenuhnya ya sebagian saja. Tidak begitu menyerap apa yang Bapak sampaikan di praktikum ini, tetapi adik-adik bisa lakukannya setelah pertemuan ini. Adik-adik bisa coba templatingnya ini, ikuti videonya ini untuk membuat templating, pasti adik-adik bisa. Saat adik-adik sudah mengetiknya, pasti adik-adik sedikit tidaknya mengetahui. Kalau sampai paham, ya itu sangat bagus. Tapi setidaknya mengetahui dulu bagaimana alurnya. Kalau adik-adik bingung, berarti adik-adik berpikir. Kalau adik-adik tidak tidak bingung, ya berarti tidak ada usaha untuk memahami ini. Gitu. Jadi adik-adik coba praktek dulu yang sudah Bapak record ini ya. Oke, untuk praktikumnya ini adik-adik buat nanti kita di kumpul gininya nih. Ini Bapak jadikan tugas ini dikumpulkan setelah UTS ya. Jadi adik-adik ada waktu untuk mempersiapkan UTS di minggu depan. Ya. Nah, sedikit kisi-kisi adik-adik. UTS-nya di sini full teori. Jadi adik-adik persiapkan pemahamannya secara pribadi. Bapak tidak terlalu apa ya, tidak terlalu untuk adik-adik menyampaikan jawaban nanti di UTS-nya nanti itu berdasarkan pengertian dari website, dari materi yang Bapak sampaikan. Tetapi dari pemahaman adik-adik sendiri yang adik-adik tangkap dari selama kita kuliah sebelum UTS. Gitu. Jadi menurut pendapat pribadinya adik-adik saja, jangan terlalu mengartikan secara literatur. Kalau secara teknis itu kita kan membuat website secara teknikal. Jadi pemahaman yang paling penting adik-adik sebenarnya. Itu yang perlu adik-adik jawab nanti sesuai dengan pendapat adik-adik sendiri, apa yang adik-adik pahami walaupun sederhana tidak masalah, yang penting adik-adik ada pahamnya. Ya. Nanti UTS itu Bapak nilai pemahamannya adik-adik bukan pengetahuannya adik-adik. Sedikit berbeda itu adik-adik ya. Pemahaman sama pengetahuan. Pengetahuan itu belum tentu paham apa yang dipelajari. Itu pengetahuan itu kayak apa ya? Ya kulit luarnya saja, tapi kalau paham itu sudah agak dalam ya. Gini mengetahuinya. Gitu. Ya, itu TS-nya nanti ada pemahaman sama eh, sedikit pengetahuan tentang CI 4. Ya, soalnya mungkin Bapak buat 5 nanti untuk adik-adik buat nanti ya. Ini view-nya sebelumnya sebenarnya kurang adik-adik, masih di admin, masih perlu Bapak buatkan juga. Nanti akan Bapak buatkan videonya secara Bapak sendiri membuatnya ya di luar mata kuliah. Di luar pertemuan adik-adik tinggal mengikuti saja nanti dan dipraktekkan secara mandiri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kemarin yang ke sini kan Dipta sama sama Dharma kemarin ke sini ya.
Ya, Pak. Itu nggak apa-apa ya. Jadi ke sini saja kalau misalnya ada yang belum paham. Kalau misalnya beramai jangan dulu karena keterbatasan tempat Bapak. Jadi ya 2 orang 3 orang saja ke sini nanti 2 3 orangnya itu nyebar ke teman-temannya yang lain yang belum paham. Gitu ya, biar lebih efisien. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan tentang materi atau UTS nanti? Nah, nanti kemungkinan kalau tidak berhalangan dan tidak ada kendala, kita UTS-nya offline di kampus ya. UAS-nya juga nanti kita di kampus kalau tidak ada kendala. eh Selanjutnya apa lagi ya? Nanti UTS-nya bawa laptop. Kalau ada yang laptopnya tidak ada, maksudnya bermasalah atau belum ada laptop, silakan pakai komputernya di sana. Coba cari komputer yang mau ya. Kalau nggak ada Microsoft Word di komputernya, pakai Google Docs saja. Oke, ada pertanyaan lagi adik-adik? Oke, sudah jelas ya untuk persiapannya adik-adik untuk UTS sama materi view-nya ini. Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak akan tutup pertemuan ini di pertemuan 7. Belum belum Santi-Santi udah nyakup tangan nih. Aduh, buru-buru nih. Udah hujan, udah ngantuk kan. Sabar, sabar, sabar. Masih ada banyak waktu. Belum jam 10 ini ya. Oke, adik-adik, selamat mencoba nanti prakteknya Bapak di rumah dan ini akan Bapak kumpulkan ya. Oke, Bapak tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.